kategori 2 Das Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk berdoa dipimpin oleh Saudara Yasin. Silakan Saudara Yasin pimpin berdoa. Pimpinan pasukan Sandari siap gerak mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Guru Mustika berdoa dimulai. Berdoa selesai, bisa cepat gerak memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Bapak akan absensi dulu ya, absensi dulu untuk kehadiran hari ini. Ade, Hadir, Pak. Anissa, Hadir. Diva, Hadir. Dia, Hadir. Gina, Hadir. Alia, Hadir, Pak. Maria, Hadir, Pak. ya, semuanya sudah hadir. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita ice breaking dulu agar kita bisa konsentrasi dalam belajar. Yuk, kita ice breaking dulu. Semuanya silakan bangun, berdiri. Oke, ice breaking kita hari ini itu sebuah game yang dimana kita akan bermain black and team, ya, hitam atau hijau. Nah, di sini ada 2 baris ya, di kiri Bapak ada 2 baris, di kanan Bapak ada 2 baris. Nah, deretan yang sebelah kiri ini kelompok hitam, ya. Ingat, sebelah kiri hitam. Dan yang sebelah kanan hijau. Deretan sini juga sama, berarti sebelah kiri hitam. Sebelah kanan hijau. Oke. Nah, permainannya ini adalah yaitu tepuk, ya, tepuk tangan. Jadi apabila misalkan Bapak bilang hitam, berarti yang kita memukul yang hijau mengangkat. Nah, bagi yang terkena pukulannya, ya, itu harus memijit yang menang, ya. Yang kalah harus memijit yang menang, ya. Begitu sebaliknya, kalau misalkan ditepuk nggak kena, berarti yang tepuknya harus memijit. Oke? Kita siap? Ya. Sekarang kalian saling berhadapan dengan teman kalian, ya. Oke, nah, Gua hijau ya. kalau Bapak bilang konsentrasi, Konsentrasi dimulai. oke, berarti tangannya sudah siap ya di depan. Oke, yuk kita mulai speaking gamesnya. Black and team. Kan udah diganti ini. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, yuk kita mulai. Hijau. Oke, yang salah harus memilih. Silakan semuanya. Silakan semuanya. Ya. Oke, yuk kita mulai lagi. Oke, untuk materi hari ini mata pelajaran kita yaitu editing audio dan video, dan materinya yaitu peran dan tugas editor. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ya atau kalian pahami, yang pertama memahami peran dan tugas seorang editor. Yang kedua,
mengulas peran dan tugas seorang editor. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang harus dicapai hari ini, yaitu setelah melihat tayangan video, ya, kalian dapat menyebutkan peran dan tugas seorang editor dengan percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi, menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan peran dan tugas seorang editor dengan santun, ya, dengan bahasa yang baik. Yang ketiga, ya, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang peran dan tugas seorang editor dengan komunikatif. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kalian akan menyimak materinya dan juga videonya. Setelah itu baru kalian nanti akan berdiskusi, ya, per kelompok, ya, untuk tugas dari dan editor. Oke. Nah, untuk materi pertama yaitu peran seorang sutradara. Ya, sutradara adalah orang yang bertugas mengarahkan sebuah film sesuai dengan skenario. Ya, digunakan untuk mengontrol aspek-aspek seni dan drama. Sutradara juga berperan dalam membimbing kru dan para pemeran film dalam merealisasikan kreativitas yang dimilikinya. Sutradara bertanggung jawab atas aspek kreatif pembuatan film, baik interpretif maupun teknis. Ia menduduki posisi tertinggi dari segi artistik dan memimpin pembuatan film tentang bagaimana yang harus tampak oleh. Jadi peran seorang sutradara ini sangat penting, di mana dia yang memimpin semua dalam pembuatan film, baik dari sisi krunya, ya, kebutuhan pemerannya, dan juga setiap adegan-adegan yang akan dilakukan oleh peran, ya. Bukan hanya itu aja, di dalam studio pun sutradara juga berperan penting dalam mengatur setiap shoot yang dibutuhkan dengan tujuan agar penonton bisa tertarik dengan film yang dibuat, ya. Nah, itu peran dari seorang sutradara. Definisi editor. Menurut Undang-Undang Perfilman, editor adalah karyawan film dan televisi profesional yang bertindak sebagai penyunting rekaman gambar dan rekaman suara pendukung untuk menjadi rangkaian penuturan sinematik sampai siap cetak sebagai sebuah karya film. Ya, jadi editor ini dia yang merangkum dari hasil pengambilan gambar, ya, dan juga menggabungkan suara dengan tujuan agar hasil yang dibuat atau diciptakan itu menjadi lebih bagus dan menarik, dan juga hasil yang didapatkan nanti itu bisa ditonton oleh penonton, ya. Jadi seperti itu tugas seorang editor, ya, definisi dari editor. Berikut kita simak video materi peran dan tugas editor, ya. Nah, nanti akan dijelaskan tugas-tugas editor itu apa aja sih. Jadi nanti kalian pahami, ya. Untuk itu mari kita simak videonya. Dari video materi yang sudah Bapak paparkan, ada yang mau ditanyakan? Pak, Oke, Nisa, silakan. software apa aja sih Pak yang digunakan oleh editor? Nah, software dalam seorang editor yaitu untuk pemula ada Adobe Premiere, ada After Effects, Alcar, dan juga yang lain-lain.
ya. Masih banyak sebenarnya software-software yang digunakan untuk monitor, tapi untuk pemula biasanya menggunakan software yang tadi sudah Bapak sebutkan. Oke, nah dari materi dan juga tadi yang sudah ditanyakan, ya kan, Bapak akan memberikan tugas. Oke, untuk tugas hari ini yaitu tugas diskusi, yang dimana kalian akan dibagi 4 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, tugas diskusinya yaitu yang pertama, mengumpulkan data dan mencari informasi dalam berbagai sumber serta menganalisa hubungan antara peran dan tugas seorang editor. Nah, di sini kalian silakan searching di Google, cari informasi ya tentang hubungan antara peran dan tugas seorang editor. Yang kedua, menggunakan PowerPoint sebagai media presentasi untuk menjelaskan tentang peran dan tugas seorang editor. Jadi nanti dari hasil informasi yang sudah kalian dapat di Google melalui media smartphone kalian, lalu informasi itu dituangkan ke dalam PowerPoint ya untuk jadi media presentasi. Yang ketiga, setelah presentasi selesai akan dilakukan sesi tanya jawab yang diajukan dan memberikan kesimpulan dari hasil yang sudah dipresentasikan. Nah, inilah tugas diskusi hari ini. Oke, silakan anak-anak sekalian untuk berdiskusi dan mencari informasi di Google melalui media smartphone. Silakan dikerjakan. Semua gimana, sudah melakukan diskusinya? Oke, sekarang kita akan melakukan presentasi ya. Nah, untuk presentasi pertama ini dimulai dari kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 maju untuk mewakili presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Nurulita dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan peran dan tugas seorang editor. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 4. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu tugas dari peran sutradara dan editor itu sangat penting karena mereka yang mengatur dan bertanggung jawab di dalam produksi film ya, dengan tujuan agar film bisa diminati oleh penonton. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu peralatan editing audio dan video ya, yang mana nanti untuk materi selanjutnya nanti kita akan melakukan praktek. Oke, nah untuk materi hari ini cukup sekian dan juga sebagai penutupnya mari kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Saudara Yasin. Silakan Saudara Yasin untuk memimpin doa. Pasukan sedang berusia muda mengakhiri pembelajaran
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sampai ketemu kembali minggu depan.